Thank you, tim Praise and Worship. Saya lagi. Haleluya. Shalom, saudaraku. Oke, mana suaranya ini? Shalom, saudaraku. Shalom, haleluya. Coba tengok dulu sebelah kiri dan kanannya. Gimana, kamu sehat? Ya? Sehat, sukacita? Ya, haleluya. Kami baru balik, saudaraku, ya, dari Camp Heart to Heart Gathering, saudaraku, di Agape, di Gadok, saudaraku. Ada sekitar 100 pasang saudaraku yang berangkat, ya. Dari PCC ada satu orang, ya, ada satu pasang yang berangkat, saudaraku. Dan kemarin kita enjoy banget, ya, enjoy banget karena, lawatan Tuhan dahsyat sekali, saudara, ya. Puji Tuhan, saudaraku, ada pasangan yang pulang habis ikut Heart to Heart, saudara. Jadi semua aman terkendali, saudara, ya. Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin share sesuatu, saudaraku. Ini dapatnya dari mana, saudaraku? Ini dapatnya dari beberapa minggu yang lalu waktu saya bikin seminar di Jember. Waktu itu, saudaraku, saya diundang datang ke Jember. Ada dua hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, menemani satu rekan saya, saudaraku, melakukan seminar guru-guru sekolah minggu. Saya pikir-pikir lucu juga ya, saya ikut seminar guru sekolah minggu, karena saya nggak pernah jadi guru sekolah minggu. Kalau istilah kita kega gitu ya. Terus yang kedua, seminar keuangan, saudara. Nah, waktu saya lagi nungguin seminar guru-guru sekolah minggu, saudaraku, si pembicara bilang begini, tanya nih sama guru-guru sekolah minggu, halo kakak-kakak pembina, tahu nggak berapa kali Yesus marah di Alkitab? Saya mikir, berapa kali ya Yesus marah ya? Coba tanya mas sebelah kiri kan, tahu nggak berapa kali Yesus marah? Ayo, berapa kali Yesus marah coba? Ya, mungkin saudara pikir gini kan, ngapain sih nanyanya Yesus marah? Mendingan nanya berapa kali Yesus memberkati orang gitu ya. Kenapa mesti nanya Yesus marah gitu ya. Nah, ternyata menarik, saudara, ya. Ternyata di Alkitab Yesus marah 4 kali, saudara. Ya. Yesus marah 4 kali, saudara. Dan kemarahan dia, saudaraku, sebanyak 4 kali ini, saudaraku, ternyata ingin menunjukkan 3 tingkatan kemarahan Yesus. Ya, jadi ada 3 tingkatan kemarahan Yesus. Kemarahan level pertama, saudaraku, ya. Kemarahan level pertama itu dilakukan atau ditunjukkan di dalam Markus 8 ayat 31. Saya nggak bukakan di sini, saudaraku, karena bicara kemarahan bukan materi khotbah saya, saudaraku, tapi ini bridgingnya, saudara. Markus 8 31, saudaraku, ini cerita, saudara, kemarahan Yesus sama Petrus. Waktu itu Yesus, saudaraku, dia kumpul, saudaraku, sama ahli-ahli Taurat. Terus kemudian Yesus, saudaraku, dia bercerita, saudaraku, tentang dia harus menderita dan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian dibunuh dan bangkit, saudara. Nah, di ayat 32 itu menarik, saudara. Hal itu dikatakannya Yesus dengan terus terang. Waktu Yesus ngomong terus terang, ini yang lucu, Petrus menarik Yesus ke belakang. Petrus menarik Yesus ke belakang. Wah, ternyata Yesus marah. Saya pikir yang pertama kali Yesus marah gara-gara ditarik sama Petrus. Berasa nggak, saudaraku, kalau tahun-tahun kita lagi ngantri, tiba-tiba ditarik orang dari belakang, maunya ngomel ya. Tapi ternyata, saudaraku, Yesus marah sama Petrus gara-gara apa? Gara-gara hatinya Petrus waktu itu. Makanya kemudian Yesus kemudian di sini dikatakan, ya, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Wow. Kita pikir ini udah kemarahan tingkat paling tinggi, belum. Ini tingkat paling rendah. Kata marah di sini, saudara, dalam bahasa Inggrisnya ditulis rebuke. Rebuke itu menegur. Jadi kemarahan level pertama Yesus adalah teguran. Ya, teguran. Sama, saudara, kalau dipanggil kejaksaan, saudara, pertama kali ada teguran dulu biasanya. Ya, ada teguran. Itu level 1. Level 2. Level 2 di mana? Level 2, saudara, ada yang tahu nggak? Di mana? Level 2 itu ada di Markus 3, saudara. Nah, di Markus 3 itu persis yang tadi pagi Hendy kirim, saudara, di renungan buat para DCL, saudara. Ayo, para DCL udah baca belum apa yang tadi pagi di posting sama Hendy? Di pagi waktu Hendy kirim, saudara, saya langsung bilang, ya, ayatnya sama ini, saudara. Itu cerita, saudara, tentang satu orang, saudara, yang lagi stroke tangan kanannya. Orang ini lagi stroke tangan kanannya. Terus kemudian di hari Sabat, orang ini ada di tengah-tengah kerumunan. Terus kemudian Yesus ada di situ, saudara. Nah, waktu Yesus ada di situ, Yesus bilang ini, sini, berdiri di tengah.
Habis itu Yesus kayaknya lagi ngajakin berantem saudara ahli Taurat. Terus dia tanya sama orang ahli Taurat, lebih baik berbuat baik hari Sabat atau lebih baik berbuat jahat? Tapi ini orang sakit ada di tengah-tengah. Itu ahli Taurat nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada komentar apa-apa saudara. Nah di situ akhirnya tulis begini saudara, dalam Markus 3 ayat yang kedua, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Mereka ini adalah ahli Taurat. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Lalu ia berkata kepada orang, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Jadi kemarahan Yesus yang kedua adalah ketika dia marah melihat situasi orang Farisi. Orang Farisi tidak mau melakukan apa-apa. Nah marah yang kedua saudara di situ, itu masuk pada level yang kedua, namanya temper, bahasa Inggris. Temper ini saudara belum bisa dikategorikan marah yang besar, belum. Jadi kalau level pertama tadi menegur, review. Level yang kedua temper. Temper ini kalau diterjemahkan bahasa Jawanya, mangkel. Tahu ya saudara? Ada yang nggak tahu bahasa Jawa ya? Kalau mangkel itu mungkin bahasa Indonesia sewot. Nah sewot tahu ya? Sewot, gemes, gerak. Nah kurang lebih gitu deh. Nah ini level 2. Masih level 2 loh saudara. Bayangin ya, level 3-nya kayak apa ya? Nah kemarahan Yesus yang ketiga saudara, masih di kategori temper. Yaitu pada waktu apa? Pada waktu ia membalikkan meja penukar uang di bait Allah, di kisah Matius. Itu temper. Di situ Alkitab bahasa Inggris mencatat kalimatnya bahwa Yesus temper. Dia sewot dengan kondisi bait Allah, dibuat jualan saudara. Nah sekarang level yang terakhir. Kira-kira saudara tahu nggak saudara? Level yang terakhir kemarahan Yesus yang terakhir saudara, itu waktu kejadian apa? Ada yang tahu? Ayo, ini dia saudara. Ternyata level yang terakhir kemarahan Yesus itu waktu terjadi saudaraku, kumpul-kumpul antara murid sama Yesus. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba saudara, anak-anak itu dihalangin sama murid-muridnya. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Keren gak sih? Level ketiga kemarahan Yesus adalah ketika anak-anak dihalangi menuju atau mau datang kepada Yesus. Bahasa Inggrisnya saudaraku, saya catat di Alkitab itu, bahasa Inggrisnya bukan angry, bukan wrath, tapi indignant. Indignant itu very angry saudara. Dan di Alkitab indignant cuma ditulis 7 kali. Dan Yesus hanya melakukan indignant yang sekali aja. Yang 6 bukan dia yang melakukan, orang lain. Tapi Yesus sangat marah. Indignant itu dikatakan very strong angry. Saya baru ngerti saudara. Yesus marah. Kalau mungkin bahasa kekinian ini, Yesus marah bingit. Gitu. Dia udah sampai pol dan marah, udah gak tahan dia. Udah campuran antara teguran, kemudian apa lagi? Campuran gemes plus tindakan saudara. Wih, dia udah kesel banget nih saudara. Ternyata dia marah waktu anak-anak dihalangi. Nah saudaraku, makanya judul khotbah saya hari ini yang tadi saudara, yaitu apa? Belong, bring sama place. Saudaraku, banyak kita gak pernah sadar saudara bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini sebenarnya empunya kerajaan Allah. Mungkin kata empu udah lama kita gak pernah dengar. Waktu kita dulu sekolah SD, kita tahunya empu tantula, empu gandri, empu sendok ya. Yang sejarahnya dapat 5 pasti gak tahu. Tapi sejarahnya dapat bagus, tahu lah empu maksudnya apa. Nah saudara, kenapa saya mesti bahas ini hari ini? Jadi ternyata saudara, orang yang menghalang-halangi anak-anak menuju kepada Yesus itu punya konsekuensi yang besar di hadapan Tuhan. Nah problem kita hari ini adalah banyak orang tua, banyak hidup kita gak sadar bahwa kita udah jadi penghalang anak-anak menuju kepada Yesus. Waktu sahabat saya kasih seminar kepada guru sekolah minggu, dia kasih sebuah tantangan kepada guru-guru sekolah minggu. Maukah Anda sebagai guru sekolah minggu menantang para orang tua, supaya orang tua lah yang pertama kali menantang anak menerima Yesus?
Banyak orang tua hari ini memberikan, saudaraku, kesempatan atau memberikan tanggung jawab menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada anak-anaknya itu hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Padahal harusnya orang tua yang punya tanggung jawab, saudaraku, untuk menghadirkan Yesus di depan anak-anak. Nah, orang tua hari ini udah jadi penghalang kebanyakan, saudara. Ketika anaknya mau berangkat retret, orang tuanya bilang, aduh, nah jangan. Kenapa? Jauh, ntar kalau itu papi jemputnya repot. Mau berangkat ini, mau berangkat ke Kega misalnya, aduh nah jangan minggu ini, minggu depan aja ya. Minggu ini papa sibuk. Saudara, waktu saya renungin ini, saya kenal. Dalam hati saya, jangan-jangan saya pernah nih menghalangi Arsya untuk datang kepada Tuhan. Saudara, kita mesti ingat, anak-anak itu, saudara, adalah empunya kerajaan Allah. Ya, 13 bilang, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Dan Yesus katakan, sebab mereka itu punya kerajaan. Wow. Ayat 15 bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalam. Saudaraku, kita banyak bicara tentang kingdom of God, tapi kita nggak pernah tahu gitu bahwa ternyata anak-anak itu punya porsi yang serius di hadapan Tuhan. Kenapa murid-muridnya menghalangi orang tua untuk membawa anaknya kepada Yesus? Karena murid-muridnya berpikir anak-anak bukan prioritas utama pelayanan Yesus, makanya Yesus marah banget. Nah, hari ini saudaraku, apakah kita sama anak-anak, kita memprioritaskan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, atau mencari Tuhan, atau membawa anak-anak kita kepada Tuhan? Saya sama istri waktu balik dari Heart to Heart Gathering tadi pagi, saya juga melihat, saudaraku, lihat dari respon para peserta Heart to Heart Gathering, saudaraku, semalam. Saya simpulkan begini, banyak orang tua, saudaraku, tidak pernah mempersiapkan diri anak-anaknya, saudaraku, untuk masuk dan melihat karya Tuhan yang lebih besar, saudaraku. Baik di dalam kehidupan dia, maupun nantinya di dalam kehidupan pernikahan. Itu kenapa, saudara? Karena mereka nggak punya konsep yang kuat, yang kokoh. Semalam kami bicara soal keterbukaan dan pengampunan. Banyak sekali pasangan-pasangan, saudara. Waduh, saudara, alotnya luar biasa. Konseling sampai jam 2 pagi, saudara. Isunya cuma satu. Kak, nggak adil, Kak. Saya mesti ngampunin dia. Loh, kenapa nggak adil? Habis, Kak, dia ambil batunya banyak, Kak. Jadi saya pakai ilustrasi batu, saudara. Jadi ada yang mau diakui suruh ngambil batu. Nah, dia nggak, si pasangannya itu ambil batunya 3. Itu 3 mending, saudara. Ternyata di toko sebelah ada yang ngambil 5. Dan ngaku, saudara, wah, itu nggak gampang, saudara. Dan mereka nggak ngerti prinsip pengampunan. Kenapa? Karena nggak pernah kebayang prinsip pengampunan, saudara, dalam keluarga mereka. Karena value tentang forgiveness nggak pernah ditanamin dalam keluarga. Nggak heran waktu mereka mau masuk dalam pernikahan, lihat hal yang nggak sempurna, mereka nggak siap. Saudara, kalau tema kita build my home, ya kan? My home to love and to build. Itu bicara tentang, yuk kita mesti bangun dong. Semua prinsip kebenaran firman Tuhan ada di dalamnya. Nah, orang tua punya peran penting. Mulai dari anak-anak, dia harus mulai nanemin. Makanya tadi di situ dikatakan, bilang prinsip yang pertama adalah kita mesti sadar bahwa anak-anak itu miliknya Tuhan. Hidup kita itu miliknya Tuhan. Keluarga kita itu miliknya Tuhan. Dan di dalam keluarga kita harusnya bisa menghadirkan kerajaan Allah. Itu B yang kedua. B yang kedua adalah privilege. Orang tua itu membawa anak-anaknya kepada Yesus. Hal kedua yang harus dilakukan kita sebagai orang tua dan sebagai calon orang tua, kita harus siap membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Mazmur 14 ayat yang kedua bilang begini, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, saudaraku, ini dua hal yang sering kali kacau di kepalanya orang tua. Banyak orang tua senang banget
banget kalau anaknya berprestasi. Sama, saya juga senang kok kalau anak saya berprestasi. Di rumah tuh pialanya Arsi udah banyak. Seneng banget saya. Saking udah banyaknya jadi bingung mau ditaruh di mana. Sampai akhirnya harus bikin rak tertentu, rak baru untuk taruh pialanya. Bangga sih gitu kan, anak-anak kita dapat hadiah atau dapat kemenangan, senang banget. Tapi ternyata kita bilang begini, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi orang tua jangan cuma kejar anaknya jadi pintar, tapi mari kejar anak kita untuk mulai mencari Tuhan juga. Nah, kita setiap kali baca ayat ini kita berhenti melihat apakah ada yang berakal budi. Titik. Budi nggak datang lagi hari ini. Nah, ini dia saudara. Jadi ada dua hal nih saudara. Jadi membawa anak-anak kepada apa? Membawa anak-anak untuk berakal budi dan membawa anak-anak untuk mencari Tuhan. Nah, kita kan mikir kan, berakal budi ini berarti pinter nih Kak. Nah, ini kita lihat saudara. Ternyata kata berakal budi itu maksudnya saudara pandai, memang pinter. Tapi tahu nggak saudara, rumus pinter itu apa? Amsal 1 saudara bilang begini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan apa? Pandai. Nah, ini pandai ini berakal budi. Berarti gini, rumus berakal budi adalah menerima apa? Didikan. Kata didikan di sini dalam bahasa aslinya ditulis musa. Musa ternyata artinya disiplin sama instruksi. Berarti anak-anak kita dia bisa terpelajar kalau dia terdidik dulu, saudara. Saya bersyukur saudaraku, Indonesia ini kasih nama Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Terpelajar, bukan. Ya, bukan Kementerian apa namanya? Ya, Kementerian apa? Pembelajaran, bukan. Tapi untungnya Kementerian Pendidikan. Karena apa? Dia tahu yang paling penting itu pendidikan, bukan pembelajaran, saudara. Bukan cuma sekedar terpelajar atau bukan cuma sekedar pintar, tapi mesti terdidik, saudara. Nah, maksudnya gimana, saudaraku, soal terdidik? Saudara? Kalau di sini dibilang didikan adalah musar atau disiplin, berarti apa? Berarti anak-anak kita jadi pandai kalau ada didikan, kalau ada disiplin yang tepat, saudara. Nah, masalahnya gini, yang sering kali ribut dalam rumah adalah siapa yang mesti didik anak? Orang tuanya, betul. Tapi lebih spesifik, siapa dari orang tua? Papa, mama, mbak, suster, oma, opa, siapa? Saudara, saudara jangan kaget kalau saya buka slide berikut. Kencangkan ketinggalan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Saudaraku, Amsal 1 ayat 8 bilang begini. Hai anak, dengarkanlah apa? Didikan siapa? Ayahmu, bukan mbak, bukan engkong, bukan encing, bukan bukan yang lain. Didikan siapa? Ayah. Dan jangan menyia-nyiakan apa? Ajaran ibumu. Waduh saudara, saya waktu tahu Amsal 1 ini saudara, kaget juga. Berarti orang tua tuh punya fungsi yang berbeda di dalam proses mendidik anak. Nah ini nih, kadang-kadang kita terlambat atau kita gagal membawa anak-anak kita kepada Tuhan karena kita nggak tahu prosesnya. Ternyata Amsal udah kasih tahu. Berarti proses didikan datang dari siapa? Ayah. Proses pengajaran datang dari siapa? Ibu. Loh, boleh nggak ibu mendidik? Boleh. Oh, boleh nggak ayah mengajar? Ya boleh juga. Tapi saudaraku, akan jauh lebih efektif saudaraku kalau proses didikan tetap dilakukan ayah, proses pengajaran dilakukan ibu. Nah, kita lihat lagi sekarang lebih dalam. Ternyata saudaraku, kata didikan saudaraku, bahasa Inggrisnya di dalam konteks ini adalah instruction. Instruction ternyata mengandung prinsip yang namanya values atau nilai. Berarti ayah itu memberi nilai, memberi value buat anak-anak tersebut. Sementara ibu, saudara, itu memberikan teaching atau skills di situ. Ayah kasih values, istri atau apa namanya ibu kasih skill. Makanya lihat guru-guru di sekolah rata-rata jenis kelaminnya apa? Perempuan. Itu kita biar, saudara.
Kalau guru di sekolah banyak lakinya, aneh. Sungguh aneh. Kenapa? Karena memang perempuan didesain sama Tuhan, punya hati ibu, punya hati teaching, punya hati skills. Wanita kalau kasih training skills, saudaraku, lebih powerful. Tapi pria waktu kasih training yang sifatnya values, wih mantap, tajam, dalam, terukir dalam lubuk hati. Nah oleh karena itu gini, dua proses ini saudara nggak bisa hilangin. Ayah harus kasih value, ibu harus kasih skills. Makanya kebersihan, kerajinan tangan itu prosesnya ibu. Tapi ayah sudah, dia harus kasih value, kasih nilai. Nah yang saya perhatikan gini, banyak pria saudaraku hari ini udah jadi ayah. Waktu dia masuk dalam pernikahan dan istrinya melahirkan anak, saudara, dia bilang, udah ya, sekarang ini anak udah lahir. Anak tugasmu, aku kerja cari duit supaya sekolahin anak dan kasih duit belanja buat kamu di make up. Saudara, ya boleh aja sih begitu, tapi nanti efeknya value dari anak ini akan sangat rendah sekali. Gak heran biasanya ketika seorang ayah menghilangkan fungsi values ini dalam anak, pasti rata-rata anak-anak ini bermasalah. Kalau nggak di sekolahnya, di pelayanannya, dimanapun anak-anak itu bisa bermasalah. Nah Tuhan bilang, membawa anak-anak itu berarti tugas apa? Tugasnya orang tua untuk dua fungsi ini berjalan dengan maksimal. Nah saudara jangan takut sama didikan, karena Amsal 29 juga bilang, didiklah anakmu, maka dia akan memberikan apa? Ketentraman kepadamu dan mendatangkan apa? Sukacita kepadamu. Jadi saudara, kalau saudara didik anak-anak saudara, wah, saudara pasti akan ngalamin sukacita. Amin saudara. Kak, gimana kak buat kami yang belum punya anak? Buat anda yang hamil, anda boleh pegang perut istri, boleh panggil gitu. Nah, nanti kalau kamu keluar, papa akan kasih value buat kamu. Mama akan ajarin kamu. Kalau kamu perempuan, mama ajarin kerajin. Kalau kamu laki, mama akan ajarin kamar kamu rapi, bersih, tertata dengan baik. Skill, saudara. Saudara, itu saudara, kita bagi tugas, saudara. Ya, nah itu bicara tentang pandai ya, menjadikan pandai itu berakal budi. Jadi jelas ya saudara ya. Membawa anak-anak supaya bisa berakal budi gimana caranya? Ya didik anak-anak itu. Didik. Nah kalau anda yang datang ke dalam ruangan ini, anda sebagai anak-anak, anda mesti ngerti bahwa didikan orang tua ya begitu. Orang tua akan mendidik, memberi nilai dalam hidup saudara. Kalau saudara ngerasa, aduh kak, papa saya nggak kasih nilai kak, papa saya lebih banyak ngajarin skill, mama yang kasih nilai. Ya, saudara doain papa mama saudara. Kalau saudara hari ini masih single, saudara ngerasa, aduh kak, ini kan khotbah buat yang udah punya anak. Jangan salah. Justru saudara masih single, ini benih pertama saudara. Supaya saudara dari sekarang saudara melatih diri. Anda yang wanita single hari ini, latih skill saudara. Anda yang pria single hari ini, latih gimana caranya Anda membangun value di dalam hidup Anda. Makin kuat value Anda semasa single, nanti akan makin tajam value saudara waktu ngajar anak saudara. Itu yang Anda harus pegang. Nah sekarang tinggal yang kedua. Tadi dikatakan apa? Mencari, ya kan? Tuhan memandang ke bawah dari surga untuk melihat anak-anak manusia, adakah yang berakal budi dan apa? Mencari Allah. Pertanyaannya sekarang, apa yang dicari anak-anak? Ayo ada yang tahu nggak apa yang dicari anak-anak hari ini? Anak-anak hari ini mencari 3 layar. Layar pertama, layar lebar. Bukan mencari Allah, dia mencari layar lebar. Yang lebih ngeri, beberapa waktu yang lalu saya dapat video klip saudara. Video klipnya, aduh, saya bingung mau kasih komentar apa. Saya ajak saudara lihat aja dulu ya videonya ya. Ini video nggak pakai suara. Saudara lihat perilakunya nih anak-anak sih. Nanti habis itu kita baru komen. Mari kita lihat. Iya. Saya mau ajak saudara lihat gitu.
Saya pengen tahu respon saudara dari video ini. Dan dislike, like, atau marah. Kan kalau di like kan nanyanya gitu kan, emosinya banyak kan, mau dilihat kan. Iya. Nanti tunggu saudara, ada gerakan lagi nanti saudara yang lebih seru saudara. Ya, ini coba saudara bayangin, anak saudara kayak apa? Tunggu. Nah, siap-siap. Semua dia copy. Nah, lihat dulu, iya. Saudara, saya nggak pernah anti TV. Saya juga di rumah punya TV, walaupun rusak, harus saya nyalakan. Tapi, saudara, berapa banyak saudara kita izinkan anak-anak kita melihat layar lebar ini. Akhirnya yang dia tiru apa yang persis di layar. Saudara, ya kalau filmnya begini, saudara. Ya kalau film kartunnya ada gerakan-gerakan yang membahayakan anak-anak kita, terus gimana? Itu ya yang saya ingin ajak saudara untuk benar-benar menseleksi, memilah dengan baik. Yang kedua, selain layar lebar, layar apa lagi yang dicari mana? Layar sedang. Ya, ini laptopnya, ya kan? Ini yang dicari. Oke lah, mereka cari ini untuk kerja, untuk bikin PR di sekolah, oke. Tapi porsi mereka melihat ini lebih besar, atau porsi mereka melihat hal ini lebih kecil daripada dia melihat keteladanan papa mama. Layar yang ketiga, tentu ini layar yang paling sering muncul, yaitu layar kecil. Saya perhatikan hari ini saudaraku di mall, sebentar lagi ya. Kalau saudara mau lihat ya, berangkatlah kita ke mall. Sebentar lagi habis pulang dari sini kita fellowship di mall. Mari perhatikan keluarga yang bawa anak. Dan perhatikan waktu mereka makan. Apa yang terjadi? Anak-anak hari ini bisa makan dengan cepat kalau ada gadget di depan. Saudara dari kecil saudara udah latih begitu, nggak heran nanti udah gede saudara tambah susah lagi. Seakan-akan gini loh, untuk melakukan sebuah tindakan yang benar, dia perlu ada rewardnya, perlu ada situasi yang nyaman buat dia. Padahal, apakah di dalam hidup kita keseharian sesuatu yang nyaman selalu datang dalam hidup kita? Enggak. Situasi yang nggak nyaman pun kita harus berani ambil keputusan. Nah kalau dari kecil anak-anak saudara udah dibiarin begini saudara, besarnya mau jadi apa? Mungkin saudara bilang, Kak, dia kan masih kecil belum tahu apa-apa. Siapa yang bilang? Buktinya gini, anak-anak aja yang di dalam kandungan ditolak sama papa mamanya, keluar bisa rebel. Berarti anak itu dari kecil udah tahu apa yang dikerjakan. Dia tahu bisa merasakan. Nggak usah itu saudara. Ada seorang sahabat saya saudara, hamba Tuhan. Dia istrinya hamil, ketahuan ya, maksudnya dikasih tahu, istrinya hamil. Dia cuma komentar gini, ya dapat. Cuma gitu doang saudara. Ya dapat. Padahal mereka udah sepakat nih maunya bunda gitu kan. Cuma kalimat, ya kok jadi. Itu anaknya tertolak. Dan baru tahu bahwa anaknya ini nolak. Waktu baru tahu nih saudara anaknya bahwa ada sikap seperti itu. Ketika anaknya sudah 17, bayangin saudara. Dia baru mengerti saudara, ada proses itu saudara. Bahwa dulu waktu masih kecil cuma ada kata, ya kok jadi. Itu udah langsung ada spirit penolakan, rejection. Ngeri. Makanya saudara keluar ya hari-hari ini yuk. 3 layar ini, saya nggak suruh saudara buang. Kalau saudara mau milih buang, kumpulin aja di depan, saya bawa pulang. Tapi kalau yang saya maksud ini, kontrol lah penggunaannya. Kontrol penggunaan. Boleh memiliki, tapi dikontrol saudara penggunaan. Nah terus, layar apa yang mestinya kita cari? Di sini dikatakan
mencari Allah. Mazmur 14 ayat yang kedua. Kata mencari Allah dalam bahasa saya ditulis daras. Saya kagum saudara, ternyata daras artinya banyak banget saudara. Kata mencari Allah itu artinya to frequent, to follow, to seek, to ask, to worship, to search, to resort, consult, investigate, demand, practice, seek in prayer. Buset, komplit. Berarti kalau anak-anak kita mencari Allah, ini konteksnya. Ketika anak-anak kita ada di dalam tekanan, dia mau investigate firman nggak? Dia mau seeking nggak kepada firman Tuhan? Dia mau cari nggak Alkitab? Dia mau cari nggak kebenaran firman Tuhan? Ini yang mesti kita tolong. Nah, kebanyakan orang tua, saudaraku, menghalang-halangi anak-anak untuk mencari firman. Orang tua nggak lagi mempush anak-anaknya untuk melihat firman Tuhan sebagai jawaban atas apa yang terjadi buat dia di sekolahnya. Kita nggak push lagi anak-anak kita untuk worship, saudara. Saya challenge hari ini untuk para worship leader, para pemain musik di tempat ini yang Anda sudah menikah dan punya anak. Anda challenge segala anakmu untuk tetap memuji Tuhan di rumah. Diajak bersama saya. Saya mau tanya, anak-anak hari ini berapa banyak hafal lagu rohani? Atau lebih banyak hafal lagu K-pop? Lagu yang mana yang lebih banyak dihafal? Ayo, dicari, digali. Ini yang namanya mencari Allah. Anak-anak itu perlu mencari sebuah keteladanan, perlu melihat apa yang disebut dengan layak hidup. Di dalam 2 Tawarikh 26, di sini ada seorang raja bernama Uzia yang dinobatkan jadi raja waktu dia umur 16 tahun. Ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya. Siapa saudaraku? Ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Terus kemudian di situ dikatakan yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku, kita sebagai orang tua, kita harus tampilkan layar hidup, yaitu sebuah layar keteladanan mencari Allah. Kalau papa mamanya nggak pernah mencari Allah, papa mamanya cari Facebook, cari Instagram, gak heran anaknya bangun tidur cari Instagram, cari Facebook. Tapi kalau kita bangun tidur, kita mulai mencari Allah, anak-anak kita akan kembali mencari Allah. Dan di sini dikatakan, dia melakukan tepat seperti yang dilakukan Amasya. Saya garis bawahi, tepat seperti, artinya apa? Exactly the same. Makanya para ayah hari ini, ayo dicek, apakah gaya hidup saudara, gaya hidup mencari Allah? Saudaraku, banyak ayah saudaraku hari ini tak memberikan sebuah potret keteladanan saudara kepada anak. Saya beritahu ada sebuah puisi di Alkitab, namanya puisi ratapan seorang. Ini ada di dalam ratapan 5 ayat 1-7. Ngeri saudara, saya waktu baca ini sedih. Ingatlah apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan keindahan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Artinya apa sih? Rumahnya hilang. Dia nggak merasa di rumahnya sendiri. Dia ngerasa kayak aneh di dalam rumah. Dia nggak nyaman di rumah. Ayat berikutnya yang lebih mengerikan. Kami menjadi anak yatim, tidak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Kenapa kata seperti saya meraih? Ada yang tahu nggak? Ibu kami seperti janda. Artinya udah janda belum? Belum. Artinya gini saudaraku, ibunya itu saudaraku ada, tapi saudaraku papahnya kagak ada. Papanya mestinya ada gitu, cuma papanya dianggap nggak ada. Ini artinya apa? Fungsi papanya nggak muncul sama sekali di dalam rumah. Yang lebih ngeri lagi begini, air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tidak ada istirahat. Beberapa ahli Alkitab menerjemahkan ayat ini sebagai sebuah nubuatan hadirnya media. Dikejar dekat-dekat itu berarti apa? Media selalu ada di dekat anak-anak. Anak-anak jadi lelah karena media. Anak-anak gak punya waktu untuk istirahat gara-gara media. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Halo bapak-bapak dan calon bapak, bangkit.
Anak-anakmu tuh butuh kau. Sungguh butuh. Saya sebagai seorang ayah yang mungkin dari sisi waktu saya cukup banyak traveling, tapi saya nggak pernah sia-siakan waktu saya, saudara. Untuk tiap pagi saya telepon atau saya rekam, saudara, ke suara saya. Kalau saya nggak bisa langsung telepon anak saya, saudara, untuk dia berangkat pergi ke sekolah, saya pasti akan call, saya pasti akan hubungi dia, saya pasti akan tumpang tangan dia kalau saya ada di rumah. Saya akan fight, benar-benar saya akan fight. Kadang-kadang ada sebuah pelayanan yang menuntut saya, saudaraku, untuk meeting jam 10 malam selesai jam 4 pagi. Dan itu masih saya lakukan 1 bulan sekali, saudaraku, untuk meeting pelayanan ini. Sementara jam 6 pagi udah harus antar Arsya pergi ke sekolah. Berarti saya cuma bisa tidur 1 jam. Mungkin gak bisa dianggap tidur, cuma dianggap udah cuma sekedar istirahat. Kemudian harus antar Arsya pergi ke sekolah. Gampang. Tapi saya mau fight, saya gak mau kasus ini terjadi. Dan saya tahu bahasa kasih Arsya itu adalah sentuhan. Bahasa kasih Arsya bukan hadiah. Bahasa kasihnya Arsya itu adalah pelukan. Dan saya belajar, saya fight, saudaraku, untuk tetap bisa peluk dia tiap hari. Saya akan fight. Kenapa? Karena hal yang ketiga, yang tadi Yesus katakan dalam konteks anak-anak, yaitu apa? Jadi saya di antara semua foto yang saya suka, saya suka foto yang ini. Lalu yang memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya, lalu mereka di atas mereka dan dia memberkati. 3M, meluk, letakkan tangan dan memberkati. Saya nggak mau panjang lebar anak-anak, saya mau persilakan masuk temuin Anda sebagai orang tua. Kita beri tepuk tangan buat anak-anak. Haleluya. Saudaraku, hari ini spesial, saudara. Semoga anak-anak gak salah datang ayah. Saudara, mau gak hari ini kita lakukan firman Tuhan ini? Yesus tuh, saudara, dia gak, apa namanya, firman Tuhan dengan jelas katakan, lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka yang memberkati mereka. Saudara, mau nggak hari ini kita lakukan ini, saudara? Hai para ayah, yuk, saya undang para ayah boleh bangkit berdiri. Yes. Mari kita peluk anak kita sambil kita dengarkan pujian. Apa dengan Tuhan? Tuhan katakan, Ia memeluk mereka. Kalau saudara hari ini udah peluk anakmu, saudara, sekarang hal yang kedua yang saya mau saudara lakukan, mari kita letakkan tangan kita di kepala anak kita hari ini. Berkati mereka, doain mereka, saudara, doakan mereka hari ini. Biarkan pujian ini dinaikkan, saudara. Teman-teman yang lain, ayo doakan. Kalau kau tahu istrimu sedang hamil hari ini, harap dia tahu, tumpang tangan untuk peluk istrimu hari ini. Dari
Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Apolos Turis. Katakan selamat tinggal pada rumah tangga yang membosankan. Untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang lebih bahagia, kini bukan hanya sekedar mimpi. Di sini, mari kita belajar bersama bagaimana mendapatkan kehidupan rumah tangga yang lebih bahagia melalui sebuah topik, How to Get a Satisfying Sex Life, bersama dengan Dr. Firman Santoso. Segera ambil keputusanmu, kehidupan rumah tangga yang bahagia bisa Anda raih. Ingat, tanggal 22 April 2017, Anda berhak mendapatkan rumah tangga yang baik. CLC Gathering akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 22 April, pukul 4 sore, di Maisonette lantai 4, dengan investasi sebesar Rp75.000 apabila Anda membeli tiket sebelum tanggal 16 April. Setelahnya, akan diberlakukan harga normal sebesar Rp100.000. Kita akan dilayani oleh Dr. Firman Santoso, seorang ahli ginekologi, onkologi, dan laparoskopi. Tiket bisa Anda dapatkan di booth yang telah tersedia di ibadah masing-masing. Nah, yang berikut ini khusus bagi para single. Kelas LTC Champions tanggal 16 April, di mana kita akan membahas tentang pergaulan lawan jenis, akan terbuka bagi seluruh jemaat yang masih single. Artinya tidak hanya berlaku bagi peserta LTC Champions, tapi juga bagi para jemaat single yang berusia 18 tahun ke atas. Kita akan mengambil sebuah tema, yaitu Will I be single forever? Apakah saudara akan menjadi single sampai selamanya? Temukan jawabannya di dalam kelas LTC Champions tanggal 16 April. Kelas LTC Champion dengan tema Will I Be Single Forever akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 16 April, pukul 3 sore, di Maisonette lantai 4. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di tahun ini, tanggal 14 April, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung dengan tema Encounter, yang berarti perjumpaan. Saudara ingat, pada saat Yesus tersalib, ada dua pribadi yang bersama-sama dengan dia. Salah satu dari penjahat yang tersalib di samping Yesus mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus yang sesungguhnya, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Ia menyadari bahwa ia berdosa dan layak dihukum. Tapi di saat yang sama, ia menyadari bahwa Yesus juga sanggup menolong hidup dia. Perjumpaan dengan pribadi Yesus itulah yang mengubahkan hidupnya untuk selamanya. Karena Yesus menjawab, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dalam ibadah Jumat Agung ini, ajak rekan, keluarga, dan sahabat yang membutuhkan perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan percayalah, saat kita mengalami encounter, perjumpaan, hidup kita akan dipulihkan, dibebaskan, bahkan disembuhkan.
pastikan Anda tidak melewatkan momen ini. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 14 April pukul 8 pagi dan 11 siang di Maisonette lantai 4. Saudara, seperti yang kita ketahui, di tanggal 19 April kita akan mengikuti Pilkada DKI putaran yang kedua. Saya ingin mendorong setiap Anda untuk menggunakan hak pilih di putaran kedua ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita berdoa bagi kesejahteraan kota tempat di mana kita tinggal. Kita percaya tidak ada pemerintahan yang bukan datang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari terus lakukan bagian kita dengan berdoa dan menggunakan hak pilih di tanggal 19 April. Kita percaya Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita, atas kota Jakarta, bahkan atas bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sekian AB News update minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Saudara, di akhir bulan Maret yang lalu, beberapa anak-anak dari TCC mereka ikut di dalam Make Friend Camp, dan Bapak Ibu Saudara mereka mengalami Tuhan. Hari ini saya minta Kiki boleh sampaikan. Ya. 2 minggu yang lalu, anak-anak Ega kita, 3 anak, puji Tuhan sudah selesai mengikuti camp MFC. Camp MFC itu adalah camp CK yang dikemas dalam simulasi dan dalam game sekarang kita merupakan spiritual journey yang pertama sekarang kita. Ya, saya akan panggilkan peserta camp kita yang sudah selesai. Yang pertama adalah Arsya. Yuk. Yang kedua adalah D. Ya, yang ketiga adalah Kira. Kira ini luar biasa. Waktu 1 hari sebelum MFC, Kiranya sakit. Tapi Kira tetap ikut MFC. Ya, iman dari orang tuanya juga sih yang mau supaya Kira itu mengalami Tuhan. Di hari pertama Kira nggak bisa ikut karena bed rest. Sesi 1, sesi 2 Kira nggak ikut. Tapi di sesi 3 dan 4 Kira dapat ikut full dengan segar. Terus Kira pulang dapat mengalami Tuhan. Kira pulang udah nggak sama lagi ya Kira. Hari ini mereka akan dilantik, dan saya mengundang para orang tua untuk berdoa buat mereka. Sekali lagi mendoakan anak-anak. Firman Tuhan berkata anak-anak muda itu seperti anak panah di tangan Tuhan, ya. Silakan Kak Arman, Kak Wira, Aldo boleh maju ke depan, kita mau doakan. Mari Bapak Ibu juga boleh kedangkan tangan, kita mau berdoa buat mereka. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat setiap Tuhan anak-anak kalau mereka boleh mengikuti di dalam pembinaan rohani, di dalam Make Friend Camp. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang akan memimpin perjalanan hidup mereka. Mulai hari ini,
dan seterusnya Tuhan. Mereka akan berjalan. Tuhan akan membawa mereka dari iman kepada iman sampai mereka menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Biar mereka lebih lagi mengenal pribadimu lebih lagi Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas hidup mereka. Dan mereka akan bertumbuh menjadi murid Kristus dan penjala manusia. Kami melepaskan berkat-Mu atas hidup mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Arsya, Dev dan Kira, biar mereka dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat ibu saudara. Buat para wanita yang sudah menikah, yang rindu mengikuti di dalam CLC, ya, hari ini dapat mendaftar kepada istri saya Elsa, ya, karena Kak Del hari ini berhalangan hadir. Nanti minggu depan tiketnya bisa diambil sama Kak Del. Oke, silakan. Dan juga saudara, saya mau mengajak setiap kita hari Jumat ini kita akan ada Jumat Agung bersama jam 8 pagi dan jam 11. Bapak Ibu yang rindu mengundang keluarganya nanti boleh mengambil undangan di booth yang telah disediakan. Kita rindu lewat momen Jumat Agung ini kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kita melihat tadi sudah disampaikan oleh Kaseno, orang yang ada di salib itu bahkan di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita rindu membawa keluarga kita, orang-orang yang kita kenal agar mereka mengalami perjumpaan di dalam Jumat Agung ini yang akan mengubah kehidupan mereka. Dan juga mari saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau membaca di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama 2-3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Hari ini tentunya mari kita mulai dari keluarga, hal yang kecil. Seorang ayah mendidik dan seorang ibu mengajarkan skill buat anak-anaknya. Dan buat yang masih single, biar ini menjadi bekal. Buat yang sudah menikah, yang belum punya anak, biar ini menjadi persiapan. Ya, kita percaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan.